Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat pagi Mbak Kinkin. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya untuk tugas MPKT yang berjudul Analisis Komunikasi Antar Pribadi dalam Membentuk Identitas Individu pada Hubungan Keluarga. Nah, bab satu ada pendahuluan, satu itu latar belakang, analisis komunikasi antar pribadi dalam membentuk identitas individu pada hubungan keluarga merupakan aspek yang kompleks dan beragam. Identitas individu seringkali dipengaruhi oleh pola komunikasi yang terjalin dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini penting untuk memahami latar belakang dan faktor yang mempengaruhi proses ini. Pertama-tama, lingkungan keluarga menjadi landasan utama untuk independensi individu. Komunikasi antar pribadi yang intens dan terbuka dalam keluarga dapat memberikan ruang bagi individu untuk mengenal diri sendiri, mengenali potensi, dan mengembangkan nilai personal. Sebaliknya, keluarga yang kurang mendukung atau cenderung otoriter dapat menghambat perkembangan identitas individu dalam konteks komunikasi antar pribadi. Penting untuk memperhatikan dinamika kekuasaan yang terjadi dalam keluarga, pola komunikasi yang demokratis dan intuitif. Selain itu, peran gender juga dapat mempengaruhi proses komunikasi antar pribadi dalam keluarga. Stereotip gender dan ekspektasi sosial dapat membentuk cara individu berkomunikasi. Menjadi kendala dalam mengungkap identitas individu dengan bebas komunikasi efektif dalam keluarga atau memainkan peran penting dalam membentuk dapat menciptakan konflik yang berdampak pada pembentukan identitas. Oleh karena itu, penting untuk membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka agar identitas selanjutnya dan keluarga juga berpengaruh pada identitas individu. Komunikasi yang membawa nilai positif dan sementara komunikasi yang negatif diri juga dapat mengalami respon keluarga terhadap hmm, pencapaian gagasan individu. Komunikasi yang memotivasi dan memberikan dukungan dapat meningkatkan resepsi individu. Sementara kritik yang tidak konstruktif dapat merusak identitas dan memicu ketidakpastian diri. Keterlibatan emosional dalam komunikasi antar pribadi juga memainkan peran besar dalam bentuk identitas individu. Keluarga yang menyediakan dukungan emosional dan keterbukaan dapat membantu individu respon terhadap pencapaian dan keterlibatan emosional. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana komunikasi keluarga dapat membentuk pengaruhi identitas individu. Fokus penelitian analisis terpribadi dapat membentuk identitas individu. Hubungan lima aspek pola komunikasi keluarga, analisis tentang komunikasi pribadi yang dominan tidak langsung. Kedua, pengaruh komunikasi pada identitas individu. Bagaimana komunikasi antar pribadi dalam keluarga mempengaruhi perkembangan individu. Peran dukungan penerimaan atau konflik dalam proses pembentukan. Yang ketiga ada peran komunikasi dalam pembentuk norma keluarga. Analisis bagaimana norma-norma dikomunikasikan antar pribadi. Bagaimana norma ini dapat mempengaruhi identitas individu anggota keluarga. Perubahan identitas dalam konteks perubahan keluarga. Bagaimana komunikasi terjadi dalam keluarga berubah seiring waktu. Dampak perubahan keluarga seperti pernikahan, perceraian, kelahiran, atau kematian terhadap identitas individu. Penggunaan bahasa dalam komunikasi keluarga. Pertama, analisis penggunaan bahasa dalam komunikasi interpersonal dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana pilihan kata komunikasi dan fenomena metafor memainkan. Yang keenam, konflik komunikasi dan identitas. Studi tentang konflik komunikasi dalam keluarga dan apakah pada identitas individu, strategi atau mekanisme penyelesaian konflik yang mempengaruhi. 7. Perbandingan generasi dalam komunikasi dan identitas. 8. Penggunaan teknologi dalam komunikasi keluarga. Sesuai fokus penelitian, sesuai dengan kepentingan tujuan Anda, serta pertimbangan untuk menggunakan metode penelitian seperti wawancara, observasi, atau analisis untuk mendukung data. 1.2 tujuan penelitian, serta analisis komunikasi terbelit dalam bentuk pada hubungan keluarga dapat menyangkut beberapa aspek yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antar pribadi dalam konteks keluarga. Beberapa tujuan yang mungkin dapat diidentifikasi penelitian ini melibatkan pemahaman dalam berikut beberapa tujuan yang mungkin
Diinginkan satu, menganalisis pola komunikasi keluarga. Dua, meneliti pengaruh komunikasi. 1.3, manfaat penelitian. Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat diperoleh. Manfaat penelitian akademis. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunikasi yang terjadi memainkan peran dalam membentuk identitas individu. Konteks hubungan keluarga ini membantu memahami dinamika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga dan bagaimana itu mempengaruhi pengenalan keluarga. Dua, manfaat praktisi penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi yang terberbeda dan memainkan peran kunci dan untuk identitas individu. Praktisi dapat mengeksplorasikan bagaimana aspek-aspek tertentu dari komunikasi seperti bahasa sikap dan perilaku dapat mengaruhi persepsi. Bab 2, 1.1, konsep perhatian. Pertama, komunikasi antar pribadi. Sebelum kita membicarakan mengenai definisi pribadi, kita perlu pendekatan ini. Selanjutnya ada analisis tingkat kultural. Kultural merupakan keseluruhan kerangka kerja komunikasi, kata-kata, tindakan, postur, gerak isyarat, sangat. Nah, apabila terjadi, apabila kita gagal ini sering kali disebabkan pengalaman pihak lain atau disebabkan kita mencoba melakukan prediksi mengenai perilaku pihak lain berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Pengalaman pihak lain kita bisa menggunakan kata-kata yang tidak bermakna atau bermakna yang bersangkutan dengan yang kita miliki. Hal ini terjadi kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, misalnya kata cokot bagi orang Jawa dan Sunda berbeda makna bagi orang Jawa seperti menggigit, dan orang Sunda mengambil mencopot sabun bagi orang Jawa. Sunda memiliki ada dengan stereotip sosial yang sifatnya negatif terhadap pihak lain, jadi bukannya hanya masalah seorang biaya analisis pada tingkat seksionologis. Apabila prediksi komunikator tentang reaksi menerima atau reseptor terhadap pesan-pesan yang disampaikan didasarkan pada melakukan sosiologi keanggotaan kelompok merupakan golongan-golongan orang yang memiliki karakteristik tertentu yang sama, apakah atas dasar kemauannya sendiri atau karena kriteria yang dikenakan oleh yang kelompok-kelompok menyerupai budaya karena anggota-anggota mereka yang melihatkan kelompok perilaku nilai yang mana selain persamaan yang ada kelompok-kelompok dan budaya-budaya berbeda dalam banyak hal. Kelompok-kelompok umumnya berisikan atau terdapat jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan itu anggota dari budaya terdapat anggota banyak kelompok seperti dalam masyarakat tentu orang-orang banyak budaya dapat membentuk anggotaan kelompok seragam Islam memiliki nilai-nilai norma agama yang sama. Apakah di Jakarta, Bandung, dan sebagainya para profesor memiliki perilaku yang sama? UGM di Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya ada C, pada analisis pada tingkat psikologi apabila prediksi mengenai reaksi pihak lain atau terima terhadap perilaku komunikasi kita didasarkan pada analisis dari pengalaman-pengalaman belajar individu yang unik, maka prediksi itu didasarkan pada analisis tingkat psikologis. Dua orang yang sering berinteraksi pada dasarkan prediksi mengenai suatu sama lain, mengenali satu sama lain sebagai individu. Penegasan ini seperti bahwa mereka telah mendapatkan penelitian dalam seringkali interaksi yang didasarkan pada prediksi psikologis menyebabkan bagi pihak luar sebagai hal yang asing atau bahkan untuk membentuk peraturan kepada orang di luar. Misalnya, sepasang suami istri pergi ke pesta dan si suami mengatakan kalau saatnya pulang dan belakang berdan. Selanjutnya yang kedua ada hubungan keluarga. Sebuah keluarga adalah kelompok manusia yang memiliki hubungan akrab yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas kelompok lengkap dengan ikatan yang mengenai dan emosi pengalaman sejarah, tapi normal keluarga dibangun oleh dengan cara-cara yang paling normal. Dan juga komunikasi keluarga berkontribusi sebagai pendukung konsep diri saat tanggung jawab utama yang dimiliki para anggota keluarga terhadap satu adalah berbicara meliputi unsur-unsur komunikasi verbal dan verbal yang akan membangun sebuah keluarga. Maksud bahwa konsep diri itu untuk dipahami berpart dan diubah oleh satu, pertanyaan pujian. Dua, ada pertanyaan sambutan dan dukungan. Tiga, ada pertanyaan kasih. B, komunikasi keluarga memberikan pengakuan dan dukungan yang diperlukan. Tanggung jawab dua para anggota keluarga adalah berinteraksi terhadap satu sama lain dengan cara dan mendukung
ketertiban di fakultas dan maka ibu atau ayah perlu menyiapkan waktu untuk mendengar. Di selanjutnya C, ada komunikasi keluarga menciptakan model-model. Nah, di sini dapat dilihat tanggung jawab. Yang ketiga dari anggota keluarga ialah berkomunikasi demikian. Apakah lebih mudah. Ya, sebenarnya ada komunikasi antar pribadi, diskusi tua dapat berkolaborasi dalam memberikan contoh melalui memberikan pertimbangan dan meningkatkan ungkapan perasaan mereka yang bersifat mendukung terhadap ketidaksetujuan anak dengan memberi contoh bagi anak-anak mereka bagaimana orang-orang yang penuh kasih mengatasi konflik. D. Ada komunikasi keluarga antar sisi, komunikasi antara anak-anak orang tua yang dapat sumber kemungkinan yang besar dan juga banyak prestasi di dalam keluarga dalam menilai dan komunikasi antar pribadi pada semua tentang kehidupan dan bersambung dari satu menemukan banyak bagi kekuatan bukan faktor 10 atau lebih. Selanjutnya ada meningkatkan komunikasi keluarga dalam mengurangi pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga. Dan sebelumnya mengenai cara meningkatkan komunikasi berikut akan dibicarakan segera lebih spesifik petunjuk pedoman di mana para anggota keluarga dapat menggunakan untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan juga bagi setiap memiliki hubungan akrab. Membuka komunikasi, biasanya ada bab 3 paradigma penelitian, bahkan metode penelitian kuantitatif seperti studi kasus cara mendalam atau observatif untuk mendapatkan pemahaman dalam tentang pengalaman komunikasi interpersonal dan dengan individu dalam konteks hubungan keluarga. Metode penelitian melakukan acara dengan anggota keluarga untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pengalaman mereka serta mengajukan pertanyaan terbuka mengenai perspektif penelitian sendiri. Secara teknik menaikkan informan, menggunakan afirmasi dan pendekatan terbuka untuk mendeteksi potensi informan yang mungkin terlihat dari awal penelitian. Selanjutnya ada 3.5 metode pengumpulan data melakukan wawancara dengan anggota keluarga untuk mendapatkan pahaman mendalam tentang komunikasi antar pribadi dari pengaruh. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, melakukan wawancara dengan anggota keluarga untuk mengetahui tentang interaksi antar pribadi dan komunikasi menurut individu. Selanjutnya metode analisis data, identifikasi tren, tambah pola komunikasi dan verbal dan transkripsi wawancara dengan anggota keluarga. Tinjau hasil wawancara untuk tidak strategi penelitian dan versi wawancara digunakan dalam sebagai wawancara observasi dan analisis berkompleksi. Jadi ada keterbatasan ketemuan penelitian keberhasilan mungkin hanya mencakup perspektif data atau kelompok tertentu, sedangkan terbatas anggota keluarga tidak selalu terkait kelemahan informasi terbatas sebagai mana. Selanjutnya ada keterlibatan penelitian terlibat analisis mungkin hanya mencakup perspektif individu atau kelompok tertentu. Kelemahan informasi yang terdapat dan menghasilkan membentuk individu. Selanjutnya ada pembahasan analisis ujian. Metode yang digunakan perspektif yaitu dengan mengolah data dan hasil tergabung kesimpulan penelitian terhadap hidup. Penelitiannya menggunakan data variabel dan di mana variabel yang menjadi objek penelitian adalah komunikasi antar pribadi yang menjadi populasi adalah orang tua dan anak, dan gerakan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling sebanyak 20 orang tua dan 20 anak. Hal ini sesuai dengan yang dikembangkan oleh Nazir bahwa cluster sampling adalah teknik milih kelompok unit kecil yang sering mengaruhi proses sendiri. Nah, ada tabel karakteristik responden, bisa dilihat sini. Selanjutnya ada ini, bisa ditambah lagi. Nah, penutup kesimpulan komunikasi dan dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan individu melalui interaksi yang terjadi anggota keluarga seperti orang tua dan anak terjadi transformasi nilai-nilai norma setelah cara pandang individu terhadap lingkungan. Nah, komunikasi efektif terbuka penuh empati yang keluarga individu terutama anak dalam membangun percaya diri dan SDM yang kuat. Intinya sebenarnya selanjutnya ada yang terakhir saran analisis komunikasi pribadi, kami di mana dinamika komunikasi, tinjau bagaimana pola komunikasi dalam keluarga mempengaruhi identitas anggota. Perhatikan gaya komunikasi seperti terbuka atau tertutup, bagaimana menjaga persepsi diri, sendiri peran mendengarkan aktif dorong anggota keluarga untuk setiap
Selanjutnya, ketika ada ekspresi diri, ciptakan ruang aman untuk setiap anggota keluarga, mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka. Yang keempat, ada pengaruh nilai dan keyakinan. Analisis bagaimana nilai keyakinan yang dibagikan dalam kehidupan. Selanjutnya, ada resolusi konflik, fokus pada sisi konflik konstruktif, pengolahan konflik yang dapat membantu identitas lebih kuat. Yang keenam, ada refleksi bersama, ajak anggota keluarga untuk melakukan refleksi bersama tentang pengalaman komunikasi mereka. Yang ketujuh, ada konteks budaya, mengamalkan budaya, pertimbangan bagaimana latar belakang budaya mengerja komunikasi bentuk. Oke, sekian pemaparan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.